Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-temannya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar-lancar saja ya. Jadi di sini di depan kita sudah tersedia satu motor Beat ESP teman-teman ya. Beat ESP. Jadi di sini kendalanya teman-teman ya, mesin normal hidup, tetapi ya arus aki tidak mau masuk ke speedometer, baik itu di bagian lampu sein ataupun klakson dan starter ya. Jadi untuk mengetahuinya kita akan tes terlebih dahulu apakah mesin ini betul hidup ya. Langsung saja. Ini dia. Ini dia, hidup. Ya. Tetapi apabila kita kunci kontak on seperti ini, tidak ada nyala ya. Jadi di sini kendalanya teman-teman ya, bukan masalah di bagian aki ya. Kalau mungkin aki yang bermasalah mungkin tidak perlu saya tutorialkan sama teman-teman ya, karena teman-teman juga sudah tahu ya. Ataupun bermasalah di bagian sekring, itu tidak perlu saya tutorialkan lagi ya, sebab ini sekring ya sudah saya ganti baru dan aki juga sudah baru ya. Jadi lihat, ini dia, ini akinya dan ini sekringnya sudah diganti semua. Tetapi apabila kita kunci kontak on, arus aki tidak mau masuk ke speedometer, baik itu starter, klakson dan sennya, seperti itu. Jadi di sini bisa juga disebabkan kunci kontak rusak ya. Tetapi kalau apabila kunci kontaknya rusak ya, mungkin tidak mau nyala mesinnya teman-teman ya. Tetapi ini masih baru juga. Akan tetapi apabila kita menyaksikan di bagian kunci kontak yang rusak, nanti saya akan tes kunci kontak yang baru ya. Sebentar, supaya jelas ya. Jadi di sini teman-teman ya, kita akan coba tes kunci kontak yang baru supaya tidak keliru nanti. Ini dia kunci kontak Beat FI 2017 yang K81. Artinya untuk Beat ESP cocok dia teman-teman ya. Langsung saja kita akan buka ya. Ini dia. Bentar, ini simpan aja dulu, amankan. Ini dia teman-teman ya, dan di bagian soketnya ini dia. Oke, kita akan cabut soket ini, kita akan teskan apakah bermasalah di bagian kunci kontaknya. Saya rasa ini tidak teman-teman ya, tetapi supaya tidak menyaksikan kepada teman-teman, kita akan tes dulu kunci kontak yang baru ya. Sebentar. Oke, kita masukkan. Nah, kita akan coba kunci kontak on ya, dan bisa kita lihat di speedometernya apakah sudah nyala. Ini dia teman, tidak nyala juga ya, berarti di bagian kunci kontak juga tidak bermasalah ya. Ini kunci kontaknya yang baru bisa kita lepas kembali ya, sebab kita ini cuma mengetes apakah kunci kontak yang bermasalah ya. Bentar ya. Oke. Jadi mungkin ya bermasalah di bagian soketnya ini mungkin ya. Jadi bisa nanti kita kasih serabut di bagian soket. Sebentar. Ini di bagian soket ini mungkin ini tidak nyambung ataupun tidak connect ke kunci kontaknya teman-teman ya. Kita akan rapatkan ataupun bisa juga kita kasih kabel serabut supaya ini nanti bisa connect ke kunci kontaknya, seperti itu. Langsung saja kita akan padatkan dulu teman-teman ya. Jadi ini dia teman-temannya, di bagian soket kunci kontaknya ini bisa terlihat ini rapat
ya, antara sebelah sini, bukan yang ini, bukan ya, tetapi yang ini terlihat rapat ya. Jadi seandainya pun ini bermasalah ya, ketika dikunci kontak on di selah kaki ataupun di engkol, itu tidak mungkin mesin nyala ya, kalau di bagian soket ini bermasalah ya. Saya yakin teman-teman ya, di bagian kunci kontak ataupun baik itu soketnya tidak ada bermasalah sama sekali ya. Karena penyakit seperti ini jarang terjadi ataupun langka pada motor ya. Biasanya kalau kunci kontaknya on ya, arus aki, asalkan akinya bagus dan sekringnya juga bagus, itu biasanya nyambung ya. Tetapi kali ini tidak. Makanya saya bilang jarang terjadi pada motor-motor baik itu injeksi ataupun yang karburator, teman-teman ya. Ini dia, tidak ada bermasalah di bagian soketnya. Oke, jadi ini di bagian kunci kontak tidak perlu kita ganggu lagi, teman-teman ya, karena ini saya rasa tidak ada bermasalah. Langsung kita pasang kembali dan kita cari penyakitnya di sini, teman-teman ya. Ini nanti kap-kap ini kita akan buka semua dulu supaya bisa kita periksa di bagian soket ataupun kabel, entah ada yang putus. Nanti apabila ketemu penyakitnya, saya akan kasih tahu kepada teman-teman supaya teman-teman ya bisa memahami penyakit dari motor ini. Mana tahu nanti di suatu saat ketemu kasus seperti ini, teman-teman tidak perlu bingung lagi karena saya sudah kasih ilmu ya. Sebenarnya saya kalau ngasih ilmu itu tidak pelit-pelit, teman-teman ya. Tidak pelit-pelit saya ngasih ilmu, asalkan ya teman-teman bisa ikuti seperti notifikasi di bawah ini ya. Oke, langsung saja kita akan buka di bagian kap dulu. Oke, lanjut teman-temannya. Di bagian kap sudah terbuka semua seperti ini ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan soket-soket di bagian sini, ini dibuka ya. Kemudian cabut semua sambungan soketnya. Bentar ya, kita akan lepas dulu di bagian kancingnya. Oke, kita lepas di bagian soketnya, kita periksa ya. Kemudian nanti bisa kita bersihkan menggunakan carbo cleaner ya. Bentar, supaya ini tidak kita sanksikan lagi, seperti itu ya. Ini dia, dibersihkan menggunakan carbo cleaner, kemudian kita semprot pakai angin. Oke. Jadi apabila sudah seperti ini, maka tidak sanksi lagi di bagian sininya. Begitu teman-teman ya. Oke, boleh kita pasang kembali ya. Jadi nanti apabila belum juga ketemu penyakitnya, nanti di video akhir saya akan kasih tahu kepada teman-teman ya. Ini dia, boleh kita pasang kembali. Oke, jika sudah bersih boleh dipasang kembali seperti ini. Oke ya. Oke teman-teman ya, jadi di bagian kapnya sudah terpasang semua ya. Itu bertanda bahwa motor ini sudah bagus ya. Tetapi penyakitnya belum saya katakan kepada teman-teman ya. Jadi di sini ketika kunci kontak on ya, di sini di bagian relay tidak kedengaran bunyi. Itu bunyi satu yang di bagian sini ya, artinya yang ini masih bagus. Tetapi yang bermasalah ya di bagian sini menurut saya. Coba kita pasang yang baru ya. Ini bisa kita cabut dulu. Bentar ya. Di bagian kakinya tidak ada yang berkarat ya, sebaiknya kita ganti baru aja supaya tidak tambah panik. Oke, langsung kita pasang. Ini dia. Kemudian kita kunci kontak on. Kedengaran? Bentar. Dengung. Kemudian di bagian speedometer normal. Di bagian klakson, lampu sein ya, dan starter. Ini dia, nyala ya. Bisa kita tes lagi.
normal. Oke. Ya. Berarti arus dan arus akinya sudah masuk semua ya. Jadi begini teman-teman ya. Tadi kenapa saya tidak langsung kemari ya? Karena saya perlu tutorial kepada teman-teman ya. Jadi kalau saya langsung ke intinya, itu bukan namanya video tutorial. Kan begitu? Ya kan? Nah, makanya saya semua periksa di bagian kabelnya. Jadi nanti apabila teman-teman ketemu kendala seperti ini, tidak perlu lagi membuka di bagian kap ya. Pastikan dulu di bagian relay apakah bunyi seperti itu. Ini bisa kita pasang yang lama teman-teman ya. Nah, tidak hidup. Ini dia. Oke. Baik, kita ganti saja yang baru. Ini dia. Nyala. Oke. Jadi intinya bermasalah di bagian relay, teman-teman ya. Oke. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.